Selamat datang di Sekolah Basis. Ini adalah tahun kedua dari Sekolah Basis setelah tahun lalu antusiasme para partisipan cukup besar sekali. Barangkali karena pandemi sehingga orang lebih banyak di rumah. Tapi tahun ini kita uji dan seberapa besar minat terhadap Sekolah Basis sehingga diulangi kembali. Tahun lalu ada 10 hari ya kita berinteraksi dengan beragam pemikiran dan pemikir dari tanggal 1 hingga 12 sampai 10 Juli 2021. Tahun 2023 ini kita akan juga berjumpa dengan beberapa pemikiran dan juga tentu saja para pemikirnya. Yang kali ini akan kita bahas adalah Jürgen Habermas. Sebagian besar dari kita semua barangkali sudah pernah mengenal Jürgen Habermas dan kita akan mendalaminya lagi dengan seorang pengajar yang sangat terkenal memang sejak skripsinya itu membahas tentang salah satu pemikir dari tokoh Frankfurt School. Di antaranya adalah buku yang sudah maksud saya skripsi yang sudah dibukukan adalah Kritik Ideologi. Kemudian yang teranyar tidak ada di meja, Anda bisa mendapatkan di toko buku, itu Aku Klik Maka Aku Ada. Satu bahasan yang kita bisa intip-intip bahwa isinya akan masuk kepada relevansi mengenai kita, mengenai manusia pada era digital ini. Pak Franky pernah bertemu dengan, maksud saya narasumber kita pada malam ini adalah Franky Budi Hardiman atau Profesor Dr. Francisco Budi Hardiman yang di Jerman. Kita akan tanya apakah ia pernah bertemu dan sejauh mana pergaulannya juga dengan pemikir hebat dari Jerman tersebut. Franky Budi Hardiman sempat mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara Jakarta dan kini di Universitas Pelita Harapan. Buku-bukunya selain yang tampil di meja tadi juga ada karya-karya tulisnya yang terkait dengan bagaimana mengenai humanisme, kemudian juga seni memahami, lalu tentang Heidegger dan seterusnya. Yang terbaru yang tadi sempat saya ulas atau sempat saya ungkapkan dan Anda bisa mendapatkannya adalah Aku Klik Maka Aku Ada. Pak Franky, terima kasih sudah bergabung dengan Sekolah Basis. Sama-sama. Jürgen Habermas, kalau saya tidak salah lafalkan namanya ya ininya. Pada saat Pak Franky mengambil gelar master ya, di Jerman ini di Hochschule für Philosophie, sempat bertemu. Begini, saya menyelesaikan tesis saya dan untuk menyempurnakan saya perlu mewawancarai dia. Nah, tetapi tidak berjumpa secara langsung. Dulu masih telepon begitu, wawancara lewat telepon. Ya. Lumayan mendengar suaranya, lalu juga bisa berdiskusi dengannya. Lalu ada tulisan dari dia juga yang sampai pada saya. Tulisan tangan. Tulisan tangan sendiri, ya. Jadi ada sentuhan historisnya. Menarik sekali. Apa yang bisa riwayat yang kita bisa kisahkan mengenai Habermas secara singkat? Iya, Jürgen Habermas ini sebagai orang muda dulu ya. Dia memang dilahirkan di kota Gummersbach, dekat dengan Düsseldorf, agak ke utara lagi dari Bonn. Ia dari anak kelas menengah, keluarga kelas menengah. Nah, dia ketika masih remaja itu juga kagum dengan Hitler ya. Dan pernah ikut di dalam Hitler Junge, pemuda Hitler. Pemuda Hitler. Lalu kemudian dia menyesal setelah lihat proses Nuremberg, pengadilan Nuremberg. Ternyata Nazi itu penjahat. Nah, sejak itu dia tekati di dalam dirinya untuk mengkritik Nazi ya. Nah, bahkan pernah terlibat juga dalam suatu penulisan untuk mengkritik Heidegger yang terlibat pada Nazi. Nah, Habermas ini sebetulnya adalah asisten dari Adorno. Nah, dari situ dia mulai muncul sebagai suatu sosok penting di dalam apa yang disebut Sekolah Frankfurt ya. Sekolah Frankfurt itu terdiri dari
filsuf, intelektual yang bergabung di dalam Institut Penelitian Sosial Frankfurt yang letaknya di seberang dari Universitas Frankfurt ya. Nah, saat ada demonstrasi-demonstrasi mahasiswa pada saat itu, Sekolah Frankfurt ini adalah inspirator. Di Termasuk tahun, ada tahun 60-an ya. betul, demonstrasi ada itu. Herbert Marcuse, Adorno, Horkheimer. Nah, Habermas termasuk salah seorang di antara mereka yang memberikan inspirasi. Tapi ketika orang-orang muda ini mulai melakukan kekerasan ya, kepada fasilitas-fasilitas publik seperti biasanya kalau demo ya, mereka menarik diri, termasuk Habermas. Nah, dia orang yang sangat terbuka, Habermas ini, banyak berdiskusi dengan macam-macam filsuf ya. Kalau Anda baca bukunya adalah dialog ya, membahas pemikiran seorang filsuf. Ada Freud, ada Durkheim juga dibahas, Weber, ya, lalu Marx tentu saja, ya. Simmel, bahkan di bidang teologi dia juga membahas para filsuf yang sangat terkenal dari apa yang mereka disebut post-strukturalis seperti Foucault, Derrida, ya, Luhmann itu juga dibahas oleh dia. Jadi orang yang berpengetahuan sangat luas, sehingga ini salah satu hal kenapa saya mempelajari dia. Dengan mempelajari Habermas, kita juga mempelajari filsuf-filsuf itu. Bukan sekedar ensiklopedis, tapi juga mempunyai suatu jarak kritis ya terhadap apa yang dia bahas. Nah, Habermas betul-betul merupakan harta karun untuk memahami modernitas dan para pemikirnya, kira-kira begitu. Pintu masuk dan sekaligus perpustakaan pemikiran modern. Boleh, ya. Jadi dari awal Pak Franky sudah menyadari tentang pentingnya Habermas pada tidak. Awalnya juga dalam rangka menyusun skripsi ya toh. Dan dalam rangka itu kan kita di STF Triarkara selalu cari-cari mana yang baru gitu kan. Jadi materi yang berat ini. Ada Sindunata yang sudah membuat tentang Adorno dan Horkheimer loh. Yang belum dibuat kan Habermas. Ini adalah generasi kedua dari masa Frankfurt. Nah, saya masuk ke sana dan waktu itu dibimbing sama Romo Magnis ya toh. Ya, lalu dilanjutkan di Jerman, ya. Peran Habermas sendiri di dalam sekolah Frankfurt ini, apa yang bisa kita garis bawahi? Sekolah Frankfurt ini neo-Marxis ya, dan sangat lekat hubungannya dengan Marxisme, walaupun neo ya. Nah, maka paradigma berpikirnya masih sama seperti Marxisme. Dan itu dikritik oleh Habermas. Kalau mau dikatakan secara sederhana gini, masa Frankfurt atau sekolah Frankfurt dan Marxisme pada umumnya itu bekerja dengan paradigma subjek-objek atau paradigma kerja, gitu ya. Nah, sedangkan Habermas masuk dalam paradigma baru, yaitu intersubjektivitas. Nah, ini disebut paradigma komunikasi. Nah, masalahnya gini, masa Frankfurt dengan paradigma kerja itu mengalami jalan buntu di dalam buku mereka Dialektika Pencerahan, yaitu bahwa pencerahan yang diharapkan membebaskan manusia dari penindasan, dari kesadaran semu, dari ideologi, mitos, dan sebagainya. Justru sebuah mitos baru. Jadi ini semacam gerak kembali ya, balik begitu. Ada apa di situ? Ini menjadi masalah epistemologis yang sangat menantang bagi seorang seperti Habermas. Nah, lalu dia menemukan sebetulnya paradigma analisanya yang keliru dan harus diganti dengan paradigma komunikasi. Artinya, ya dengan paradigma komunikasi, Habermas berhasil mengatasi jalan buntu, tapi masuk dalam gelombang baru yang memperbaharui, katakan demikian. Nah, itu yang bisa dikatakan mengenai Habermas. Jadi, katakan kemacetan ide dari masa Frankfurt itu diterobos, lalu dia masuk dalam paradigma baru. Nah,
Tetapi kemacetan itu justru disambut oleh sekelompok intelektual Prancis seperti Derrida, kemudian Foucault. Nah, orang-orang ini cenderung mengatakan, iya memang modernitas mengalami kebuntuan, oleh karena itu ya goodbye dengan modernitas, selamat tinggal, kita masuk era baru saja, jadi tinggalkan itu semua. Habermas tidak setuju, dia tetap ingin di jalur pencerahan, tapi pencerahan yang berbeda, kira-kira begitu, dengan komunikasi. Saya agak lompat sedikit tentang pencerahannya, gitu, karena proyek Kant di dalam pencerahan kan adalah mengutamakan juga emansipasi, gitu ya. Nah, apakah Habermas punya persamaan pengertian tentang emansipasi dengan Kant? Begini, konsep emansipasi, kalau kita lihat dari definisi Kant mengenai emansipasi itu oleh Habermas diambil alih, yaitu kedewasaan. Masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang mempunyai kebebasan dan otonomi. Otonomi dalam pengertian bisa mengatur nomosnya sendiri, autonomos ya. Menghasilkan hukum yang akan dipatuhinya sendiri. Dan masyarakat yang semacam itu yang bisa mengorganisasi diri, itulah masyarakat dewasa yang tercerahkan menurut Habermas. Dan itu diambil banyak dari ide Kant, tetapi kemudian dia terjemahkan dengan teori komunikasi dan teori organisasi sebagai organisasi diri, gitu ya. Sebegitu penting ya bagi Habermas peran atau makna komunikasi di dalam hubungan intersubjektif tadi itu. Apa yang mendasari dia sebetulnya? Ini tergantung dasar apa gitu ya. Kalau dasar filosofis akan beda dengan biografis gitu kan. Kalau biografis ya tentu terkait dengan Habermas sendiri ya, dan masyarakatnya ya. Dan pengalamannya dengan Hitler. Dan pengalamannya. Habermas itu kan sejak kecil mengalami kesulitan bicara kan. Sampai tua kita dengar sulit bicara. Tapi dia sangat ingin bisa memahami apa itu komunikasi kan. Jadi lalu dia mengembangkan komunikasi tertulis dan juga fokus pada ide komunikasi itu secara biografis. Tapi secara filosofis, komunikasi bagi Habermas itu penting karena kalau dilihat sebetulnya manusia itu makhluk yang berkomunikasi. Makhluk yang kebebasannya juga melekat pada kemampuannya untuk menyampaikan kata-kata dan bahasa dan bisa dipahami secara timbal balik. Bahkan bisa dikatakan bahwa manusia itu adalah komunikasi itu sendiri gitu ya. Nah, di sini Habermas memang sedikit banyak ikut dalam sebuah gelombang besar di abad ke-20 yang disebut linguistic turn, peralihan linguistik. Nah, bersama dengan itu kan para filsuf analitik Inggris, Anglo-Saxon, dan juga banyak dari para filsuf poststrukturalis Perancis itu juga masuk dalam linguistic turn, dan orang seperti Rorty, pragmatis juga begitu. Habermas salah satu di antaranya yang masuk di dalam linguistic turn, tapi dengan suatu ide yang orisinal kurang lebih ya, bahwa komunikasi. Nah, jadi komunikasi begitu penting karena menjadi diri sendiri pun juga harus lewat komunikasi. Kita menjadi diri juga lewat komunikasi. Siapa bilang menjadi diri itu seperti para eksistensialis, seolah-olah menyingkirkan kehadiran orang lain. Habermas berpendapat bahwa kita atau si aku menjadi diriku lewat diferensiasi dengan orang lain, tetapi tetap membutuhkan orang lain untuk meneguhkan diriku, gitu kan? Jadi si aku selalu mengandaikan si kamu, dan itu komunikasi, begitu. Dalam arti itu, komunikasi menjadi begitu penting. Satu, kedua, secara politis, apa yang disebut demokrasi itu juga komunikasi, demokrasi. Negara hukum demokratis adalah satu topik besar di dalam pemikiran Habermas yang didasarkan oleh dia pada model komunikasi.
Jadi sebegitu penting komunikasi untuk dia. Dan dia juga berpendapat bahwa ide sentral tentang komunikasi ini berlaku dalam dunia pemikiran, dan dia selalu mempertahankan di hadapan para kritikusnya tentang pentingnya komunikasi itu. Ya. Jadi ada aku yang selalu mempertimbangkan keberadaan kamu ininya, dan itu poin penting dalam komunikasi. Nah, tapi bagaimana dengan yang tak hadir di dalam konteks komunikasi Habermas ini, yaitu yang ketiga, yang lain, yang tidak ada di antara aku dan kamu? Ya. Kalau pertanyaan seperti itu ada dalam buku dia, dalam bahasa Inggris Between Fact and Norm, gitu ya. Kalau ada pihak yang tidak hadir di dalam proses komunikasi, pihak yang hadir dalam komunikasi perlu mengembangkan suatu fiksi. Tapi fiksi ini fiksi yang berguna, bukan fiksi yang sia-sia. Seolah-olah pihak ketiga itu hadir. Misalnya, kita sedang merancang suatu undang-undang. Ya, percakapan itu penting dalam demokrasi. Dalam demokrasi, untuk legislasi hukum. Untuk merancang suatu undang-undang, parlemen itu datang, hadir di gedung parlemen. Tapi kan, misalnya undang-undang untuk melarang merokok misalnya. Tapi kan banyak pihak tidak hadir. Misalnya seperti pengusaha tembakau, petani tembakau, pengusaha pabrik rokok, korban-korban rokok, dan sebagainya. Itu harus, para wakil itu harus mengembangkan satu fiksi, seolah-olah mereka itu hadir di situ, sehingga kepentingan mereka diwadahi oleh komunikasi kita ketika kita berbicara untuk menghasilkan hukum. Gitu. Gambaran semacam itu yang luput di dalam analisis Marx tentang represi terhadap manusia, sehingga Habermas merasa perlu menghadirkan komunikasi yang aktif tadi. Ya, pada Marx kan analisanya global gitu ya, jadi struktural. Marx adalah salah seorang pemikir sistemis di samping Thomas Hobbes ya, lalu kemudian nanti muncul para strukturalis. Pada Marx itu kategori-kategori kolektif itu sangat kuat, yaitu misalnya kelas. Lalu analisanya pada analisa kelas, proletar, kapitalis, lalu mulai dibangun suatu analisa yang deterministik mengenai basis dan superstruktur ekonomi dan bidang-bidang lain. Ekonomi menentukan bidang-bidang lain, sehingga ketegangan-ketegangan antara kelas-kelas sosial itu niscaya akan menghasilkan revolusi. Jadi cara berpikir yang saya sebutnya berpikir grosir semacam ini, bukan berpikir detail gitu ya, itu bisa berbahaya sekali karena manusia itu unik kan. Tapi kalau berpikir tentang komunikasi, Habermas mulai mengubah dari cara berpikir yang lebih struktural, grosir katakan demikian ya, ke arah yang lebih deskriptif, fenomenologis, dan keseharian tentang ordinary language. Jadi apa yang disebut demokrasi itu sebetulnya bukan masalah kelas-kelas, tapi masalah bagaimana kita sebagai warga negara berbicara satu sama lain, dan warga negara itu kan bukan soal kelas, tapi soal hak di hadapan konstitusi. Nah, itu dia masuki di sana. Nampaknya ia merevolusi pemaknaan sedemikian rupa, menjadi secara epistemologi, tapi mencegah berlangsungnya revolusi secara sosial dengan konsep semacam itu. Bagaimana, Pak? Iya. Karena grosirnya Marx kan ada dalam rangka mendorong kelas untuk melawan kelas penindas. Betul. Iya, tentu saja kita bisa lihat bangunan teoretis dia. Dia juga dia tidak anti sama sekali dengan pendekatan struktural, melainkan dia mencoba membangun sebuah model dua lapis lah ya, model itu sebuah pendekatan ganda antara sistem dan dunia kehidupan, Lebenswelt ya.
Yang ada dalam sistem itu adalah pasar kapitalis dan birokrasi negara hukum. Ini semua pendekatannya struktural bagi dia. Nah, apa-apa yang oleh Marx disebut sebagai kelas dan mekanisme kelas, struktur kelas dan sebagainya, semua itu adalah pendekatan sistem. Itu semua sekarang dalam model negara hukum itu diwadahi dalam satu lapis yang disebut sistem, yaitu pasar dan negara hukum. Nah, sementara dunia kehidupan ini komunikasi semua. Itu apa? Kultur, masyarakat, civil society ada di situ. Itu yang disebut dunia kehidupan bagi dia. Nah, kalau kita memakai pendekatan ganda semacam itu, mestinya ya tidak terjadi revolusi seperti yang dibayangkan oleh Marx. Mengapa? Karena sistem ini seperti sistem manajemen pada umumnya di dalam kantor, selama sistem ini mewadahi aspirasi dari masyarakat sipil, nggak perlu revolusi. Tapi kalau pendekatannya adalah antagonisme kelas, itu kayak seperti dalam sebuah kantor. Ada orang yang mulai sebar isu, kamu termasuk golongan itu, kamu termasuk golongan itu. Ini kita bicara kantor ya. Kalau kita bicara negara seperti Indonesia, ya orang mulai bicara kadrun, kemudian cebong begitu ya, ada polarisasi, ya tegang dan bisa sistem itu bisa rusak gitu. Sistem bagaimanapun juga kan dibuat oleh manusia gitu ya. Kalau pasar rusak, ekonomi memburuk. Kalau birokrasi rusak, kacau balau kita semua. Nah, jadi sistem itu tetap sesuatu yang penting untuk menjamin keberlangsungan dari sebuah demokrasi yang sehat, untuk melindungi hak-hak individu sebetulnya. Pada Marx, konflik harus dipertajam, karena dengan begitu nanti terjadi proses emansipasi, pembebasan antar manusia, akan tidak ada kelas lagi. Pada Habermas justru yang berlangsung kelihatannya mediasi dan moderasi terus-menerus. Betul, ya. Karena kalau tidak ada mediasi lewat komunikasi terus-menerus, yaitu konflik, seperti pada Marxisme. Nah, antagonisme kelas, itu sebetulnya hubungan subjek-objek. Gitu. Karena kita melihat kelas lain sebagai musuh, gitu kan. Nah, lalu analisa kelas itu kan analisa deterministik, yang sifatnya seperti alam, gitu ya. Nah, itu yang dikritik oleh Habermas. Terjadi juga pada sekolah Frankfurt, teori kritis sekolah Frankfurt yang dia atasi karena mereka macet dalam hal itu karena pendekatannya cenderung deterministik ya. Dalam komunikasi kita mendapatkan pendekatan yang sangat membuka ruang untuk kebebasan manusia. Ada kritik tidak sih terhadap komunikasi Habermas? Banyak, cukup banyak. Ada beberapa kritik ya, terutama para postmodernis gitu ya, itu juga tidak begitu setuju. Misalnya para postmodernis akan cenderung mengatakan, tunggu dulu, Habermas bicara tentang communicative reason atau rasio komunikatif ya, atau communicative rationality gitu ya. Itu arahnya kemana ya? Universalisasi bukan? Universalisasi norma-norma, nilai-nilai, universalisasi pemahaman. Tidakkah ada suatu ancaman untuk menjadi totaliter lagi gitu? Bukankah itu juga sebuah cerita besar tentang komunikasi gitu ya? Narasi besar tentang komunikasi. Itu kritiknya. Jadi salah satu kritiknya, kalau demikian ya lebih baik udahlah. Kalau jangan tanggung-tanggung kalau kita mau arahkan pada komunikasi sehari-hari. Jangan pakai rasio komunikasi karena manusia itu kan bisa rasional dan bisa irasional. Biarkan mereka mengembangkan ekspresi mereka masing-masing, ekspresi seni, ekspresi kultural, ekspresi keagamaan. Terutama ya dalam kemajemukan semacam itu, biarkan tetap majemuk dan tidak perlu ada suatu kesepakatan universal mengenai hal itu gitu ya. Itu masuk akal dong, karena kan
Habermas sendiri memandang manusia sangat unik, sehingga pengalaman-pengalaman partikular, pikiran-pikiran atau riset-riset yang spesifik itu yang mesti punya tempat gitu. Itu masuk akal tentu dalam satu segi. Tapi dalam segi lain, itu semacam sikap menyerah menurut Habermas ya. Saya perlu menjelaskan juga dari perspektif dia. Dia akan mengatakan begini, ya sebetulnya kan kemajemukan itu memang baik, dan kita akui bahwa masyarakat majemuk itu mempunyai kebebasan dalam kemajemukannya. Tapi kemajemukan yang dibiarkan itu cenderung pada relativisme nanti. Nah, dan relativisme itu juga bukan sesuatu yang oke gitu ya. Nah, karena setiap orang kan punya aspirasi untuk dimengerti sebetulnya. Kalau kelompok-kelompok sosial yang banyak itu berekspresi kan ingin dimengerti juga. Nah, kalau demikian ya tujuan kita menurut dia bukan membiarkan kemajemukan, menata kembali kemajemukan supaya mereka bisa saling mengerti gitu. Menata. Jadi ada levelingnya dan ada engineeringnya. Self-engineering, dalam arti masyarakat itu dengan organisasi diri menyepakati bagaimana kemajemukan itu menjadi suatu keteraturan baru dan equilibrium baru. Jangan sampai dibiarkan dan porak-poranda, karena harus ada satu sistem bagaimanapun juga yang mengikat. Nah, di situ dia sampai pada suatu pendirian bahwa ketika kemajemukan itu menjadi begitu majemuk dan tidak saling mengerti, menara Babel katakan demikian, ada satu hal yang menjadi tambatan terakhir untuk integritas sosial atau integrasi sosial, yaitu hukum modern. Ketika orang-orang tidak bisa sepakat satu sama lain, ada hukum, dan hukum adalah sabuk terakhir untuk kesepakatan. Hukum modern, hukum sekuler. Ya, hukum sekuler adalah sabuk terakhir. Artinya, kalau dia mempunyai pendapat semacam itu, sabuk terakhir untuk konsensus sosial, katakan demikian. Apa artinya? Konsensus tetap dibutuhkan, bukan? Bagi dia. Dan masuk akal juga bahwa konsensus itu juga dikehendaki oleh masyarakat majemuk, supaya kemajemukan juga dilindungi oleh hukum. Paling tidak, orang harus sepakat bahwa kemajemukan dilindungi. Kedua, intoleransi dalam masyarakat juga bisa dicegah, atau toleransi diproteksi, katakan demikian. Orang harus sepakat dengan hal itu. Dan itu hukum. Dan itu kesepakatan. Saling pengertian, ini komunikasi. Hak dasar yang harus dijaga ya, dan negara adalah aktornya, aktor utamanya untuk melakukan itu. Nah, itu yang saya sebut bahwa kemajemukan harus ditata, tetapi bukan dihilangkan, ditata supaya tidak saling mengeliminasi satu sama lain. Seperti misalnya di dalam media-media sosial kita sekarang kan kelihatan, baru saja geser TikTok, orang mengatakan hitam, geser putih. Wah, kalau ini ada dalam kenyataan sosial, tidak ada lagi tatanan. Itu berbahaya, karena kebebasan juga akan hilang ketika setiap orang memutlakkan dirinya. Jadi kita kembali pada prinsip penataan dari Hobbes juga sebetulnya. Bagaimana tatanan sosial ini mungkin? Jawaban dari Hobbes adalah lewat suatu sistem yang disebut negara. Ya. Tapi Habermas mempunyai jawaban lain. Tidak lewat itu, tapi lewat komunikasi, lewat demokrasi. Dan negara tetap ada sebagai benteng terakhir dari kalau penjagaan kemajemukan tadi. Nah, jadi tidak ada leviatan di dalam. Tidak ada. Atau lebih tepat gini, negara itu juga hasil kesepakatan kita. Kesepakatan. Nah. Dengan demikian saya mau masuk ke konteks Indonesia yang kita tahu sangat majemuk, gitu ya. Tapi mungkin kemajemukan Indonesia tidak dikenal Habermas. Gitu ya. Bagaimana kita menggunakan komunikatif rasional dari Habermas untuk melihat situasi kita? Ini kan kita sedang bicara juga mengenai
syarat-syarat yang memungkinkan pendirian Habermas ini bisa diterapkan di Indonesia gitu kira-kira ya. Ada banyak hal ya, itu tidak seluruhnya kita bisa mengadaptasi pemikiran Habermas dengan situasi Indonesia ya. Saya akan mulai dulu dengan hal-hal yang bisa kita terima dari pemikiran Habermas. Pertama, kita bisa menerima bahwa komunikasi penting untuk sebuah masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia. Itu penting. Dan yang kedua, sikap kritis di dalam komunikasi. Itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah ide dari Habermas bahwa dalam komunikasi itu juga kadangkala ada distorsi-distorsi yang dia sebut sebagai komunikasi yang terdistorsi secara sistematik. Itu juga terjadi di dalam komunikasi ya. Nah, yang keempat, ide bahwa konsensus rasional itu hanya bisa dicapai dengan syarat-syarat. Misalnya ada kebebasan, ada otonomi, ada kesetaraan ya. Ada inklusivitas gitu ya, tidak ada diskriminasi dan tidak ada intimidasi dan sebagainya, itu bisa kita terima itu semua untuk sebuah demokrasi seperti di Indonesia. Tetapi mari kita lihat asumsi-asumsinya atau hal-hal yang diandaikan lah oleh pendekatan Habermas ini. Pertama, konsepnya adalah komunikasi tingkat tinggi loh Habermas itu. Bukan, memang betul dia sangat concern dengan komunikasi sehari-hari ya, betul. Tetapi dia juga memberikan satu konsep tentang komunikasi yang tuntutannya sangat tinggi, yaitu diskursus. Komunikasi diskursif atau diskursus itu adalah bentuk komunikasi tingkat tinggi yang mempersoalkan klaim-klaim kesahihan. Ya, saya ngomong dengan Mas Alif begini, mengalir semua ya. Tiba-tiba Mas Alif berkeberatan dengan saya. Misalnya, tadi Anda mengatakan begitu. Apa dasarnya? Menurut saya, Anda nggak benar itu di situ. Anda mempersoalkan saya kan? Nah, itu sedang mempersoalkan klaim validitas dari pernyataan saya. Nah, proses saya membantah dan berargumen, lalu kemudian Mas Alif juga berargumen. Itu adalah diskursus. Dan itu terjadi di pengadilan. Kita tahu pengadilan tidak pernah damai-damai saja ya, selalu berargumen ya. Dalam sains, lalu juga di perguruan tinggi. Ya, kalau perguruan tinggi isinya tidak ada argumen ya, itu bukan perguruan tinggi, itu hanya tempat indoktrinasi gitu kan. Nah, jadi dia berharap bahwa bentuk komunikasi itu seperti itu. Nah, di Indonesia, lama sekali kita berkomunikasi sehari-hari, bukan diskursus. Nah, untuk menjadi diskursif, butuh latihan berargumentasi, kritis, mengambil jarak, ya, mengorek asumsi-asumsi. Itu baru terjadi setelah kita mengalami demokratisasi. Dan lewat revolusi digital ini, orang-orang mulai makin berani untuk berargumentasi, bukan? Lalu talk show di televisi dan sebagainya. Tapi dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya, mentalitas, lalu dibandingkan dengan apa yang ada di dalam daerah-daerah misalnya, kebudayaan-kebudayaan lokal. Kebudayaan-kebudayaan lokal kita juga bukan argumentatif. Banyak yang lebih mengafirmasi musyawarah kita. Itu bukan argumentasi, tapi lebih kita saling mengertilah, kita ya menerima apa yang dikatakan oleh otoritas atau oleh orang-orang yang sosok-sosok penting di sini. Ya kita ikutlah. Misalnya tampak di dalam tulisan para relawan Jokowi, manut Jokowi. Nah, manut Jokowi ini sangat tradisional menurut saya. Atau dulu zaman PDI Perjuangan baru awal, pejah gesang derek Mbak Mega. Betul, iya. Itu komunikasi tradisional. Nah, kalau diskursus ya diskursus ya bukan manut siapapun, tetapi mengikuti nalar komunikasi kita.
kritis gitu kan. Nah, itu sangat diinginkan di dalam demokrasi modern dan masyarakat modern, yaitu kita menyatakan sikap kritis kita terhadap sebuah pernyataan gitu ya. Musyawarah untuk mufakat ya, itu Hmm. yang kabarnya label Hmm. demokrasi kita. Bukan demokrasi deliberatif dalam pikiran Habermas. Begini, kalau itu dielaborasi lebih jauh, bisa menjadi demokrasi deliberatif. Asal diketahui, kata musyawarah diganti diskursus. Diskursus untuk konsensus rasional, begitu bisa. Tapi kalau masih memuat asumsi-asumsi tradisional bahwa musyawarah itu sebetulnya kita punya perasaan yang sama, kita punya pengandaian yang sama, kita punya tradisi yang sama, kita punya perspektif yang sama. Itu nggak cocok dengan Habermas. Gini, kadang-kadang kan begini, musyawarah dua pihak atau tiga, empat yang berbeda. Gitu. Tiap pihak kemudian menenggang, Tenggang rasa, gitu, ya. mentoleransi agar percakapan bisa berlangsung. Apa diskursif tidak mensyaratkan hal yang sama? Sangat kritis terhadap sensor diri, sangat kritis terhadap diskriminasi, sangat kritis terhadap intimidasi. Dalam arti gini, ini harus dibuka sebebas-bebasnya. Tidak ada itu tenggang rasa dalam pengertian, udahlah saya tunda dulu keinginan saya. Enggak, siapa tahu keinginan Anda lewat proses diskursus itu justru memberikan inspirasi dan memberikan kontribusi pada suatu konsensus yang lebih baik gitu. Jadi diskursus itu dibimbing bukan oleh perasaan sama, bukan, melainkan oleh paksaan yang tidak memaksa dari argumen yang lebih baik. Chuang Loser, Chuang des besseren Arguments ya, menurut dia. Paksaan yang tidak memaksa dari argumen yang lebih baik, bukan perasaan yang sama, tenggang rasa dan sebagainya, bukan. Jadi kalau di dalam sebuah pertemuan bersama itu setiap orang punya kesempatan untuk membantah dan memberikan sudut pandangnya, itu makin baik konsensusnya. Karena kalau dicapai konsensus, itu konsensus rasional dan bukan emosional gitu kan. Ya. Nah, Prof, tadi kan, jadi kalau syarat-syarat demikian yang diungkapkan tadi, mesti ada, artinya mesti ada kesetaraan juga ya di antara partisipan diskursif tadi. PR-nya banyak banget itu untuk membuat kesetaraan itu berlangsung. Iya. Iya betul, antara lain misalnya, itu asumsinya ya, terdidik ya toh, terdidik. Dan di dalam masyarakat kita kan tidak semuanya menikmati pendidikan yang cukup tinggi untuk merasa setara, masih ada inferiority complex dan sebagainya gitu ya. Namun begini, kalau mau diterapkan untuk Indonesia, model itu harus sedikit banyak disesuaikan. Karena model ini model normatif, bukan faktual, normatif. Nah, faktanya ini harus kita lihat. Misalnya ada macam-macam konsep tentang musyawarah di Indonesia. Di berbagai suku ada local wisdom-nya masing-masing tentang bagaimana bermusyawarah. Nah, ini harus dianggap sebagai satu fakta yang harus diteliti dan harus dimengerti. Sebetulnya apa yang dimaksud saling pengertian di dalam lokalitas-lokalitas kita. Nah, kemudian untuk bisa menerapkan Habermas ya butuh sebetulnya proses edukasi yang cukup panjang dalam pengertian latihan-latihan argumentasi, keterbukaan terhadap pendapat lewat komunikasi lewat media massa. Nah, proses itu sekarang dipercepat kok lewat media sosial. Okay. Semua orang sekarang mempunyainya dan saya kira 5 tahun, 10 tahun mendatang kita menjadi suatu bangsa yang lebih argumentatif. Ya, untuk kita sedikit menarik benang merah atau menyimpulkan lah dari diskusi pengantar ini, apa syarat-syarat ya yang harus ada terselenggara di masyarakat kita, Indonesia lah kita sebut ini, karena situasinya kan sangat relevan dengan kita. Apa syarat-syarat yang masih terselenggara
agar komunikasi yang diskursif tadi itu bisa berlangsung? Sistem negara hukum demokratis, artinya trias politika, jadi lembaga-lembaga tinggi negara, dan mekanismenya itu secara konstitusional harus berfungsi dengan baik. DPR menjalankan fungsinya dengan baik, pengadilan juga dengan baik, eksekutif juga dengan baik. Ini kan bicara normatif ya. Kalau sistem politik itu berjalan dengan baik, sumbatan komunikasi dengan bawah itu juga akan berjalan dengan lancar. Nah, kita sudah ada di dalam perjalanan ke sana, walaupun kadang-kadang ada gangguan ya. Perjalanan ke sana lumayan sejak reformasi ya. Jangan pesimis juga. Kita berkomunikasi lebih baik dengan sistem politik saat ini. Meskipun masih banyak oposisi yang mengatakan tidak, tapi adanya oposisi yang bebas itu kan tanda bahwa ada komunikasi sebetulnya. Nah, kalau situasi itu, hubungan antara sistem politik dengan masyarakat berjalan dengan baik, apa-apa yang dimodelkan oleh Habermas akan berjalan dengan baik. In the making tentu saja. In the long run. Kita harus bersabar dalam demokrasi, tidak bisa cepat-cepat. Karena demokrasi itu sebuah proses peningkatan diri terus-menerus, proses belajar terus-menerus yang tidak bisa mendadak. Itu masuk dalam karakter dan mentalitas, sehingga kita sebagai warga negara juga merasa nyaman dalam demokrasi. Tadi kan ada disebut bahwa PR-nya adalah diantaranya pendidikan. Maka model pendidikan apa yang bisa kita terapkan ya untuk mempraktikkan atau mengenalkan atau membuat menjadi terbiasa pola komunikasi Habermas gitu ya ke masyarakat, supaya tercipta diskursif tadi. Yaitu pendidikan yang pertama menekankan komunikasi dua arah antara guru dengan siswa. Yang kedua, pendidikan yang lebih melatihkan argumen dan pemikiran kritis, critical thinking di dalam kelas. Jadi murid tidak sekedar menghafal, melainkan murid mempunyai posisi, mengemukakan suatu posisi. Ini bisa misalnya dalam pembelajaran sejarah. Seringkali dalam pembelajaran sejarah, guru hanya memberikan informasi mengenai sejarah itu. Lalu murid menulis, menghafal gitu ya. Nah, berilah kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi, inquiry, lewat internet dan seterusnya untuk membantah suatu pendapat di dalam sejarah yang berlaku, misalnya tentang G30S PKI misalnya ya. Bagaimana pendapat yang berbeda itu bisa muncul di dalam kelas yang bahkan berbeda dari pendapat mainstream yang dipegang oleh pemerintah misalnya. Nah, kalau itu bisa dilangsungkan terus-menerus, itu hanya salah satu contoh. Dalam sains juga bisa, matematika juga bisa. Maka akan ada habit ya untuk berargumen dan melatih berargumen. Nah, yang terjadi di kalangan orang-orang muda kita, bahwa mereka itu berargumen tetapi secara destruktif, dalam arti dengan perasaan, dengan sentimen benci, tidak suka dengan seseorang, lalu kita sebut sebagai orang yang kritis dan berargumen, itu adalah kesalahpahaman mengenai argumen. Argumen itu bentuk pengetahuan yang tenang sebetulnya, yang mempunyai strukturnya gitu kan. Itu harus dilatih, sehingga lewat latihan-latihan argumen dengan memeriksa kesesatan-kesesatan berpikir yang paling sering adalah argumentum ad hominem kan di sini ya, menyerang orangnya bukan argumennya, atau argumentum ad populum yaitu takut kepada kelompok sehingga argumennya berubah. Argumentum ad ninirisum. Atau ad misericordiam biasanya mahasiswa memelas ya supaya nilainya menjadi lebih baik. Nah, itu lewat sikap kritis terhadap hal-hal semacam itu
kita dilatih untuk lebih tenang berargumen. Nah, lalu pendidikan seperti apa? Yaitu pendidikan yang lebih melibatkan diri dalam proses politis sebetulnya. Yaitu jangan lagi takut pada politik karena politik itu ada di mana-mana. Misalnya, melatih mereka untuk membersihkan lingkungan hidup. Sebuah danau dibersihkan dari sampah sambil menegur orang-orang yang membuang sampah. Itu sudah politis sebetulnya. Itu keterlibatan warga. Itu harus dilatihkan sehingga mereka tidak berdiam diri terhadap polusi udara, polusi suara, berdiam diri terhadap diskriminasi. Kalau ada di dalam angkot misalnya ada yang didiskriminasikan bisa menunjukkan keberatan. Kalau tidak ada latihan di dalam kelas, ya kapan lagi mereka belajar hal-hal itu? Tapi itu artinya kan kita harus membuka diri bercakap dengan siapapun. Bahkan termasuk untuk kelompok misalnya ya, yang memang pandangannya sudah tidak bisa berubah. Fundamentalisme katakan. Apakah kita cocok membuka ruang-ruang dialog dengan kaum fundamentalis? Itu kan normatif tadi saya katakan ya. Nah, ini Anda tanya dalam kaitan dengan Habermas kan? Ya, Iya. Habermas. Ya, menurut pendapat saya, kalau ada kelompok-kelompok radikal dan fundamentalis yang menolak untuk berkomunikasi, ingat loh, menolak komunikasi. Mereka yang menolak komunikasi tidak bisa diajak berkomunikasi tentu. Mereka melangsungkan apa yang disebut diskursus perbatasan. Duniaku, duniaku, duniamu, duniamu. Itu sulit berkomunikasi. Mereka tidak sadar sedang hidup dalam dunia bersama. Pada titik itu hukum yang tadi di awal disebut, Betul. itu yang masuk. Betul sekali. Maka dari itu Habermas sering dikritik. Yaitu begini kritiknya. Oke lah secara normatif kamu ingin berkomunikasi terhadap mereka yang memutuskan hubungan komunikasi. Orang gila itu misalnya salah satu adalah yang memutuskan hubungan untuk berkomunikasi. Kegilaan ya. Radikalitas juga memutuskan hubungan untuk berkomunikasi. Bagaimana? Dia mempunyai pendekatan, yaitu hermeneutik kritis. Ini termasuk komunikasi yang terdistorsi secara sistematik menurut dia. Nah, perlakuan kepada orang-orang ini harus khusus. Harus khusus, yaitu terapi dan kritik. Nah, itu bentuk konkretnya apa di dalam politik? Ini tafsiran saya. Polisi harus turun tangan. Polisi adalah para terapis untuk atau paling enggak kelompok-kelompok yang memutus komunikasi, begitu ya? Ya, jadi ditenangkan dulu, diamankan supaya menjadi reflektif dalam jangka waktu tertentu. Bukankah itu yang dilakukan selama ini? Nah, ini kritik kebanyakan orang kepada Habermas. Akhirnya teorimu kan juga akhirnya masuk ke dalam realisme juga, yaitu kita butuh polisi dan negara dengan sistem represinya. Itu kritik kebanyakan orang. Polisi yang membuka dialog bisa dong. Oh iya, tentu saja. Nah, cuma dia memberikan jawaban juga kan dalam komentar terhadap komentar-komentar semacam itu. Tidak ada salahnya polisi itu bertindak untuk situasi-situasi seperti itu. Tetapi cara bertindaknya semua dikontrol oleh demokrasi, bukan sebuah negara otoriter lagi. Jadi kita sebagai warga demokratis menghendaki mereka yang radikal ini tidak mengganggu demokrasi. Jadi gini, ada beberapa tindakan, bahkan misalnya tindakan terorisme, itu kan yang juga dianggap sebagai sebenarnya pesan, sebuah alat komunikasi, upaya komunikasi yang memang tindakannya terorisme, gitu ya, membuat orang terbunuh, hancur dan sebagainya. Bagaimana komunikasi Habermas? Apakah membuka ruang pada mereka berdialog artinya, atau mengedepankan aksi polisional tadi? Iya,
Tentu saja bom dan sebagainya bisa dilihat sebagai kode yang mempunyai makna. Ya, Betul, tentu. kode yang konyol, tapi Kode itu konyol, kode. betul, betul. Namun itu kekerasan. Dan kekerasan tidak bisa diinterpretasi lebih jauh. Artinya kekerasan tidak relativistik. Karena itu sifatnya fisik dan ada yang menderita karenanya. Nah, di situ kita tidak bisa berkomunikasi lagi. Kekerasan adalah frustrasi terhadap komunikasi. Ya, berhenti dari komunikasi adalah kekerasan. Dan di situ Habermas saya kira sejak awal sudah menolak kekerasan karena tidak masuk wilayah komunikasi. Ya. Apa anjuran terbaiknya untuk itu supaya tidak mengalami kemacetan? Karena proyeknya kan, proyek Habermas kan adalah untuk menerabas kemacetan pikiran dalam modernisasi dan seterusnya. Tentu saja. Tapi kan Anda sedang bicara tentang terorisme. Terorisme kan bagian kecil dari sebuah masyarakat ya. Masih ada bagian besar ya masyarakat yang mau berkomunikasi. Jadi kalau kita masuk dalam sebuah realisme di mana polisi ikut bertindak terhadap para teroris, itu bagian dari aspirasi demokrasi untuk melindungi demokrasi dari kerusakannya. Tidak bisa tidak Para terapis ya, karena ini bentuk komunikasi yang terdistorsi secara sistematik. Terorisme itu, ya. Hukum sudah ya. Hukum, lewat hukum. Nah, maka itu ada deradikalisasi kan, ya. Itu penanganan pasca. Betul. Aksi. Iya. Itu kan ada salah satu diskusi yang menarik ya mengenai kegilaan dengan Foucault itu ya. Kalau untuk Foucault kan kegilaan itu ya semacam perbedaan opini aja, bagian dari kebebasan beropini. Nah, kalau bagi Habermas itu penyakit. Dan itu harus diterapi. Nah, bukan soal perbedaan opini. Begitu juga dengan teroris. Teroris ini bukan berbeda opini saja. Ada sesuatu yang salah dalam tindakan mereka. Ya, tidak ada lagi ruang diskursif atau percakapan dengan kaum yang sangat keras itu karena memang mereka sendiri sudah menutup diri ininya. Nah, adakah pandangan yang dan Habermas menganggap bahwa sudah tidak perlu lagi gitu loh, para terapis yang harus turun tangan, polisi, hukum negara yang harus menegakkannya gitu. Bagaimana pandangan yang lain ya, maksudnya para penerus Habermas atau Frankfurt School generasi ketiga misalnya terhadap situasi-situasi semacam itu. Kita mengenal juga di dalam sejarah teori kritis ya, yaitu teori kritis gelombang 3. Nah, ini sebetulnya juga murid-murid Habermas ya. Misalnya seperti Axel Honneth ya, masih hidup sampai sekarang ya. Masih menulis ya, itu khususnya bicara tentang politik pengakuan, politik of bahasa Jerman Anerkennung, politik der Anerkennung atau politik of recognition. Kalau kita lihat dalam demokrasi sebetulnya kelompok-kelompok radikal itu kan juga kelompok-kelompok yang ingin atau membutuhkan pengakuan. Termasuk juga kelompok-kelompok minoritas, misalnya seperti LGBT dan problem-problem gender, termasuk mereka yang pernah mendapatkan warisan pasca kolonial, misalnya negara-negara postkolonial, itu kan juga ingin mendapatkan pengakuan agar memperoleh kesetaraan gitu ya. Nah, pengakuan juga terjadi dalam keluarga, dalam masyarakat sipil, dalam demokrasi. Nah, maka gelombang ketiga seperti pada Axel Honneth itu fokus pada ide pengakuan. Nah, di sini secara filosofis menarik. Jadi Habermas itu dulunya Hegelian menjadi Kantian, ada Kantische Wende atau peralihan Kantian menjadi etika diskursus ya. Honneth ini justru menggarisbawahi kembali pentingnya Hegel. Karena pada Hegel modelnya itu adalah recognition. Nah, saya kira kalau kita memakai pendekatan Honneth,
bahwa kelompok-kelompok radikal itu struggle for recognition. Ini menjadi pendekatan yang menarik. Tidak sekedar mereka berhenti berkomunikasi, mereka sebetulnya mau berkomunikasi asal diberi pengakuan, gitu kan? Nah, sekarang problemnya dalam hal keadilan yaitu bagaimana membagikan kesempatan pengakuan secara adil kepada kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kan begitu. Keadilan adalah masalah distribusi pengakuan, kan gitu. Nah, itu bisa mengakui yang ingin menyerang kita itu secara adil harus kita berikan juga. Atau mungkin ini soal identitas sebetulnya. Kenapa mereka mau menyerang kita? Karena identitas mereka tidak diakui. Mereka menjadi agresif. Ada dua sikap manusia loh. Pertama, menjadi agresif karena tidak diakui. Kemungkinan kedua, menjadi minder, lalu menarik diri, dan seterusnya. Nah, pada kelompok-kelompok LGBT cukup lama mereka menarik diri, menjadi inferior. Tapi kelompok-kelompok radikal, agresif gitu ya. Tapi dua-duanya punya need of recognition. Iya. Nah, bagaimana masyarakat demokratis memenuhi kebutuhan akan pengakuan? Pak Franky Budiardiman dan Jürgen Habermas sama-sama punya optimistis yang tinggi terhadap demokrasi, terhadap diskursif. Nah, bagaimana dengan Anda? Mari kita berdiskusi.